Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Januari tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Menilik bacaan pekan lalu, di mana judulnya ini bacaan pekan lalu dari saya, dari cemas menjadi lebih yakin, pergulatan dalam diri dan tekad untuk menang. Sepertinya memang pekan lalu itu adalah fase di mana kita transisi dari hal yang membuat kita ragu-ragu menjadi lebih yakin. Dan ini konteksnya adalah pergulatan yang terjadi di dalam diri kita atau internal. Kalaupun terjadi di luar, barangkali saya lebih fokus dengan yang pergulatan secara internal. Kalau di eksternal, sebenarnya kalau dari bacaan pekan lalu juga sudah jelas bahwa memang di lingkungan kita sendiri itu masih ada katakanlah pergulatan yang besar, tetapi kita ya tidak harus sepenuhnya mengambil energi tersebut. Tapi karena memang secara internal kita juga masih belum berdamai pada pekan lalu ya, mudah-mudahan pada pekan kali ini kita semakin mampu untuk berdamai dengan apapun yang menjadi konflik di dalam diri kita. Keuntungannya ketika kita sudah mulai berdamai adalah kita bisa memfokuskan energi kita. Saya tidak mengatakan bahwa konflik di dalam diri kita itu adalah satu hal yang buruk, karena kadang-kadang kita harus melalui proses tersebut untuk sampai pada satu kesimpulan yang membuat kita yakin untuk maju ke depan. Nah, saya berasumsi bahwa pada pekan mulai dari tanggal 6 ini dengan bulan yang berada di Aries itu membawa energi baru ketika apapun ya konflik itu kadang-kadang kan masih berjalan ya, dan itu belum tentu ada perubahan yang nyata di luar, tetapi yang berubah adalah di dalam diri kita. Dan bahwa nanti pada satu saat kita akan mengalami konflik yang tanda petik sama, tapi udah di level yang berbeda, itu ada kemungkinan terjadi lagi. Jadi yang namanya kehidupan itu kan tidak ada yang benar-benar fix 100%. Tetapi yang paling penting daripada proses tersebut adalah kita go with the flow ya. Nah, ketika kita sudah mampu menempatkan diri kita di dalam streaming ya, di dalam alur, di dalam arus dari kehidupan tersebut tanpa mencoba untuk struggling lagi ya. Ketika kita mampu, berarti kan kalau kita udah nggak struggling lagi, kita udah nggak tenggelam tanda petik, kita udah nggak suffocated lagi, kita udah bisa tenang ya. Kebayang kita sedang ngambang di atas air, kita udah nggak struggling, kita nggak meronta-ronta, kita tenang, kita ngikutin arusnya kemana, sehingga yang utama dari upaya kita untuk menjalani hidup adalah go with the flow, let go, saving your energy itu. Nah, dengan bulan yang ada di Aries itu kita sedang mulai untuk full charge jalan ke depan mulai dari tanggal 6. Dan ini day Selasa masih ada di Aries, hari Rabu itu masuk ke Taurus, dan pada hari Jumat sudah masuk ke Gemini. Jadi yang dirasakan adalah pada pekan kali ini energinya adalah kita mengawali semua dengan sepenuh tenaga Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita mencoba untuk melihat mana yang paling tepat, dan hari Jumat barangkali kita justru baru menemukan kita harus menghubungi 1, 2, 3, 4, kita bisa mulai lagi. Tetapi karena dia di akhir minggu, maka itu seperti PR yang akan dibawa ke pekan depan, tetapi kita sudah mulai memahami apa yang harus kita lakukan. Jadi rencananya jauh lebih clear pada hari Jumat. Nah, kalau kita telusuri lagi pada hari Senin, bulan yang ada di Aries, kemudian dia oposisi, dia berarti kan conjunction dengan North Node, dia trine dengan Mars retro. Jadi di sini memang seperti kita benar-benar mengumpulkan tenaga kita, kayak ngumpulin nyawa gitu ya, kayak orang bangun tidur. Jadi ada energi seperti itu, it's okay. Dan kalau kita memang ingin lihat juga sekitar ini Aries di sekitar
derajat-derajat awal ya. Coba nih Aries di derajat-derajat awal. Nih. Di dua Aries, a band of gypsies perform a traveling show that includes on the field comedy, the reading of the future from cards, and cleverly rich gambling game. Ini energi di derajat kedua. Kalau jam 12 tadi derajatnya 5, Aries di derajat 3 derajat. On top of the Capitol building, the statue of a great patriot is being erected holding the golden orb of power, ya. Jadi ini seperti awal juga. In a school play, a little girl substitutes a cynical deity for her official lines. During the teacher's attempts to remove her, the whole set falls over. Ada di empatnya ada yang jatuh dan bangun lagi dan menggerakkan lebih banyak lagi. Di 5 derajatnya, holding the neck of his electric guitar straight up in the air, a rock musician improves a wild solo. Some audience members are enthralled, others are totally lost. Nih, wild ya, seperti wild. Di 6 itu, a honeybee alerts the other beasts that a hornet has entered the hive. Together they kill the intruder and push its body out of the entrance. Di 7-nya, the emperor's full in cap and bells sits peacefully under the flowering tree. When he sees his master walking down the street, stark naked, he yells at him and put on some clothes. Ini yang cerita raja yang tidak pakai baju itu. Kemudian di 8, eyes fixed on the horizon. A samurai chief on a horseback leads a rowdy, good-natured band of warriors through enemy territory. Nah, saya sampai di sini saja dulu. Jadi, apa sih energi pada hari Senin, terutama di pagi hingga sore hari adalah yaitu tadi jatuh dan bangun. Tapi pada intinya kita ingin untuk charging ahead. Bahkan di situ ada energi-energi seperti kebutuhan untuk menutupi hal yang membuat orang lain malu. Ada energi-energi seperti kita benar-benar maju ke medan pertempuran. Jadi tergantung dari derajatnya, tetapi karena ini bulan kan bergeraknya cepat. Summary atau kesimpulannya adalah memang ini adalah hari di mana kita bisa mengawali semua karena dia energi Ariesnya tersebut. Dan kalau diterjemahkan lebih detail tadi kita bisa baca seperti itu. Nah, hari Selasa bulan sudah ada di 20 derajat ya, 19 derajat 54 menit di pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dan dia conjunction dengan Chiron. Jadi hari Selasa itu oposisinya dengan Lilith. Ini adalah energi yang relatif lebih tricky dibandingkan hari Senin. Karena kita menghadapi challenge yang langsung di depan kita. Ketemu dengan situasi yang tidak biasa gitu ya. Artinya apa? Artinya kayak mungkin kita ketemu dengan orang dan dikatakan bahwa upaya kita itu adalah upaya yang unorthodox gitu. Whatever that means ya. Kemudian dengan cara kerja seperti kita, dan menurut kita itu adalah satu hal yang jenius, mulai hal yang baru untuk sesuatu yang lebih sukar digerakkan, itu kita kan harus cari metode baru, dan itu hari Senin. Hari Selasa kita dapat kritikan tersebut, sehingga kita memang harus sekali lagi melakukan perbaikan, revisit apa yang menjadi rencana kita hari Senin. It's okay. Ya, it's okay. Pada hari Selasa kita perbaiki rencana kita yang memang belum sepenuhnya matang, kita buat pada hari Senin. Jadi hari Selasanya kita perbaiki. Nah, hari Rabu ketika bulan sudah masuk di Taurus, ini yang terlihat adalah bulan terlibat dalam T-square dengan focal point-nya Pluto. Dan oposisinya adalah Vesta.
Jadi kembali lagi, sepertinya memang pekan ini adalah konflik dari pendekatan ya. Pendekatan cara kita, metode utamanya kita menghadapi masalah. Dan itu ada perbedaan. Dan oleh sebab itu, rasanya intens. Jadi apapun yang dibahas hari Selasa ya, atau ada hubungannya mungkin, nggak ada hubungannya juga bisa terjadi. Jadi kayak ada konflik dari dua belah pihak ya, dua partis ya, dua partai gitu. Partai ini saya nggak ngomongin politik, dua pihak. Tentang bagaimana cara yang paling tepat handling situasi bermasalah atau situasi yang kita sedang hadapi gitu. Dan ini membuat perasaan kita agak kacau gitu ya. Jadi ada perasaan yang intens di situ. Tapi kalau kita kembali melihat, menilik, jadi kan setiap blow seperti itu kan bikin kita shock atau down. Atau kalau kita pemenangnya, kita nggak shock, kita nggak down gitu ya, tapi kita menjadi lebih heartless barangkali seperti itu ya. Either way gitu ya, either way. Yang paling penting dari semua itu, dimanapun posisi kita, winner or loser, or sebenarnya memang masih berproses, lihat lagi pada tujuan utama. Winner or loser is just an illusion. Itu yang pasti. Jadi nggak ada di situ yang menang atau kalah, karena semuanya itu memegang benda yang sama, hal yang sama. Dan masing-masing itu juga punya persepsi sendiri mengenai bagaimana harus menyelesaikan masalah. Sehingga kalau dia conflicting, itu adalah exercise yang positif kalau kita mau melihatnya sebagai hal yang berharga. Jadi proses konflik tersebut adalah hal yang berharga. Tapi memang yang namanya hati manusia itu beda antara satu orang dengan orang lain. Tadi yang saya bilang winner sama loser tadi. Ada tipe yang kemudian crumbling down hatinya menjadi depresi dan sedih. Ya, dan itu sangat terpengaruh pada kesehatan mentalnya dia. Ada yang melihat konflik seperti itu kayak seperti menghirup energi baru buat dia gitu. Tapi it doesn't matter, itu sebenarnya adalah perbedaan dari kapasitasnya orang. Masing-masing punya kekuatannya sendiri dalam kehidupan di dunia ini ya. Jadi kalau kita pada posisi yang lebih matang, dalam arti kata bahwa lebih kuat ya, lebih kuat itu belum tentu lebih matang deh, sebenarnya saya revisi. Lebih kuat, lebih mampu, lebih raja tega ya istilahnya, it can happen and it happens for a reason gitu ya. Jadi mungkin ada latar belakangnya atau mungkin dari karakternya dia memang begitu. Either way gitu ya, kita menerima bahwa di lingkungan kita semua adalah orang yang punya membawa latar belakang pribadi yang beda-beda. Ya, tapi kenapa saya agak lama di sini? Karena memang hari Rabu barangkali buat beberapa itu perlu dukungan untuk mengembalikan energi, entah dari yang galak banget menjadi biasa aja bro, atau dari yang down banget menjadi biasa aja bro gitu ya. Jadi titik tengah adalah kembali melihat sebenarnya pertengkaran ini untuk siapa gitu. Siapanya itu kan bukan diri kita sendiri. Ada satu hal yang lebih tinggi. Tempatkan tujuan kita, objektif kita pada hal yang lebih tinggi dan tidak hanya pada reaksi yang ditimbulkan dari situasi tersebut terhadap emosi dan fisik kita. Itu hari Rabu. Hari Kamis bulan yang terang dengan matahari ini sebenarnya menunjukkan adalah hari yang jauh lebih mudah. Jadi mungkin hari yang terberat adalah hari Rabu. Kalau dibaca sini, ambil hanya jika resonate. Tentu saja tidak semuanya resonate gitu ya. Dan pada hari Kamis itu, Kamis mengarah ke Jumat. Itu ada perasaan, jadi kalau yang kemarin itu kayak kita jungkir balik dengan semua perasaan yang luar biasa intens. Untuk apa? Nah itu kayak di remind lagi. Jadi semua yang
emosi, mungkin kita jadi marah, kita jadi ingin balas dendam, like useless gitu loh, nggak ada in vain gitu, nggak ada gunanya, karena tiba-tiba ada divine intervention yang membuat toh dua belah pihak itu juga pada akhirnya bukan posisi yang mengambil keputusan. Yay, gitu kan. Jadi kayak kita dengan rekan kita berseteru, tapi pada akhirnya bos kita bilang, lah kan enggak gitu, saya bosnya, saya ngambil keputusan gini, jadi it doesn't matter apapun posisinya, itu tetap ya ikutin aja apa kata leader, dan leadernya itu mungkin punya informasi yang kita juga belum pernah dengar sebelumnya, sehingga kemarin argumen yang kita serukan itu nggak sepenuhnya relevan juga. Tapi I think this is a bless ya. Karena apa? Karena kemudian kita bisa team building lagi kalau kita bersedia tentu saja. Nah, dan ini juga sebenarnya didukung dari kemampuan si leader tersebut untuk memberi dukungan lebih, dukungan dana, dukungan katakanlah dukungan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya menjadi bahan untuk perdebatan karena keterbatasan sumber daya, whatever sumber daya itu, sudah selesai gitu aja hari Kamis, sehingga kalau hari Rabu kita benar-benar swept out gitu, swept down sampai jatuh kemudian karena masalah tersebut, ya mungkin you need to save your breath juga ya, tunggu aja besok gitu loh, nggak usah terlalu ngotot. Karena hari Kamisnya akan ada perubahan. Hari Jumat, nah begitu settled perbedaan yang besar tadi, maka kan rencana yang dibuat sudah bisa mulai dijalankan. Jadi itu yang paling terasa pada hari Jumat adalah kita sebenarnya kalau kita mau ambil positif ya, kita bersyukur sudah melewati proses yang intens tersebut sehingga kita bisa mulai membuat rencana yang lebih operasional. Jadi ketika di Gemini itu kan udah jelas, oh kita tahu siapa yang harus dihubungi, oh kita tahu jumlah rupiah yang harus disiapkan, oh kita tahu posisi atau lokasi mana yang kita harus dekati, kita mulai cari dari mana gitu. Karena kan kadang-kadang kita masih, ya kalau gitu kita cari di Jakarta lah, Jakarta teh banyak gitu kan, ada 5 kota, 1 kabupaten gitu misalnya. Kita mau yang di mana nih? Nah itu sudah kelihatan. Oh kalau gitu yang paling dekat titik temunya ada di mana? Itu sudah kelihatan di hari Jumat. Hari Sabtu kita lihat bulan yang conjunction dengan Jupiter dan membuat trine dengan Ceres. Jadi ini ada energi bahwa kita merasa bahwa kita dalam kondisi berkecukupan dan kita dilingkupi oleh keluarga tanda petik bahagia gitu ya, whatever definisi kita tentang keluarga bahagia. Jadi nothing is perfect in this world, no, maksudnya memang perfect is not here gitu, tapi kita mampu untuk memahami bahwa yang kita peroleh is as good as it gets gitu. Jadi yang kita peroleh adalah yang sebaik-baiknya kita bisa peroleh pada saat ini dan kita mensyukuri harusnya ya. Jadi yang tadi harusnya itu kan tergantung kita lagi. Yang penting adalah kalau kita paham bahwa kita merasa di lingkungan yang membuat kita nyaman, jangan lupa untuk selalu kembali mengatakan terima kasih. Kenapa? Karena itu yang menunjukkan kita mampu untuk membuat kebahagiaan kita itu sustain ya, mempertahankan kebahagiaan kita adalah dengan mengatakan terima kasih ya. Karena kan kita bilang kalau spoil kalau kita ngomel di situasi yang bahagia, maka kan kebahagiaan itu kayaknya menjadi tidak lengkap, tidak penuh itu, atau nggak komplit gitu, sehingga memang itu yang mungkin menjadi informasi paling penting pada hari Sabtu ya. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Hari Minggu ini bulan sudah masuk di Cancer, quincunxnya dengan Pluto, trine dengan Vesta. Iya,
Jadi mungkin kalau hari Minggu, kalau saya ngelihatnya lebih ini waktunya untuk kita istirahat di rumah dan like doing nothing. Doing nothing itu kan seperti kita tidak sibuk, tapi sebenarnya bukan berarti pikiran kita tidak sibuk kan. Kita bisa meditasi barangkali, atau ini punya kesempatan untuk tidur seharian gitu ya. Atau kalau memang kita butuh untuk istirahat atau ada kondisi fisik kita yang membutuhkan kita untuk relaksasi, ya ambil waktu ini untuk spa or something like that. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari pekan tanggal 6 sampai tanggal 12 ini adalah ketika kita harus melewati satu peristiwa atau konflik yang tidak terhindarkan, tetapi pada akhirnya kita paham bahwa itu hanya untuk memperkuat hati kita, memperkuat keyakinan kita atas apa yang kita putuskan untuk diri sendiri. Ya, that's the most important thing. Oke, kita lanjut dengan Rumi diajak, kita ambil yang di tengah. Laila. Ini wajahnya dia melihat ke semesta. Dia postur tubuhnya adalah dia let go dan menyerahkan ke semua. 34:7 berarti ini memang konflik ya, conflicting. Put aside your clever schemes all over, be mindless, become mad. Dive into the heart of the flame, become fearless, be like a moth. Turn away from the self and tear down the house, then come and dwell in the house of love. Be a lover, live with lovers. Clean your chest from all hostility. Wash it 7 times, then fill it with the wine of love. Be a chalice for love. Be a chalice. You must be all love to be worthy of the beloved. When going to the gathering of the drunks, be a drunk, become drunk. Your thoughts takes a course, dragging you in its wake. Move beyond thoughts. Let your heart lead. Be a leader. When the grace of love is revealed, be a mirror to reflect it. When the beloved hair is loosened, brush it like a comb. Be a comb. Jadi ini juga selain, ini kan sepertinya kita nggak struggling lagi ya. Kalau semuanya yang kita pikir adalah hal yang conflicting, begitu kita mengikuti alur di mana kita udah nggak mungkin lagi struggling ya, atau kita kalau semakin struggling kita semakin tenggelam gitu ya. Why should we? Let go. Kan tidak semua keputusan di dunia ini adalah milik kita. That's the point, no? The point adalah kadang-kadang kita mencoba untuk take control of ourselves ya, but just a little bit too much gitu. Kita nggak tahu batas di mana di sini teritori kamu, di situ sudah bukan teritori kamu karena batasnya nggak jelas. Karena memang kita kadang-kadang mampu melewati batas tersebut dan menunjukkan tekad kita yang sangat kuat untuk membuat perubahan. But maybe this is not the case pada pekan kali ini. Jadi begitu kita nabrak dan kita kalau struggling semakin gak kemana-mana, look up to the sky. Ya itu harfiah, bukan harfiah, justru malah kiasan, look up to the sky. Kemudian let go. Toh kalau tadi dari bacaan astrologinya, hal yang membuat kita ngotot dengan logika kita pada besok harinya, toh juga bukan ours to decide anyway, so let go gitu. Ini sih begitu. Jadi tapi memang ini pergulatan yang luar biasa. You don't need to win all the time, come on gitu ya. Win and lose is just an illusion. Nah, ini dari Lenormand saya baru lihat sekarang bahwa memang pada saat ini kita lihat kartu yang di tengah itu kan memang gunung ya, challenge. Satu hal yang sukar, tetapi yang perlu kita pahami bahwa kita pasti mampu ya, gambar perempuan dengan bunganya, dengan bukunya, dengan kemampuan intuisinya, karena dia
buka buku tapi yang dilihat kan bukan buku. Nih. Why? Because he knows that. Dia hanya ngelihat aja, dia udah tahu intuisinya yang jalan. Dan bunga itu menunjukkan bahwa dia mampu, dia tidak dalam kondisi yang acak-acakan gitu. Apa yang kita hadapi memang tantangan. Tantangan itu kan untuk kemajuan kita, untuk pencapaian kita. Pada akhirnya, kalau kita mengupayakan semua dan tetap memegang teguh wisdom, ya, ini wisdom, kartu wisdom. Ini maka kita akan beruntung, ya, di antara wisdom dan fortune ini ada di kartu ini. Dan kemenangan sebenarnya, ya. Oke, kita masuk ke sini. Saya sudah mengambil beberapa. Ini dari yang pertama. Tapi saya ngambilnya mulai dari bawah ke atas, cuman membacanya dari atas ke bawah. Fire. Fire consumes anything that it touches. The flames remind us of the impermanent nature of reality and how situation can quickly transform into beauty or chaos. Either way, beauty or chaos. Chaos itu kan kita jadi panik ya karena kacau, tapi beauty itu adalah satu keindahan. Ya termasuk kita makan steak yang suka daging misalnya ya. Karena fire dia rasanya luar biasa nikmat. Fire is patient and its dancing flames invite us to reach the sky. Warm and light are heavenly, yet too much heat can scorch us. To fully step into the energy of fire is to be utterly transformed like phoenix rising from the ashes. Ya. Jadi kembali lagi, situasi yang kita hadapi fire, it means it's not easy. Either kita dapat satu hal yang baik, tapi yang jelas fire itu panas, nggak ada yang nyaman di dekat panas. Tetapi kita melewati ini either terbakar atau hilang, atau kita bisa mencapai satu hal yang indah. Kalaupun terbakar, remember, ya kita phoenix, ya jadi kita bisa bangkit dari apapun yang membuat kita terbakar sebelumnya, karena ini kan adalah kiasan. Yang berikutnya adalah peacekeeper, let go of the need to be right. Iya tadi ya, ini saya sebenarnya juga belum lihat. Jadi artinya kebutuhan untuk menang itu akan sangat mendominasi pikiran kita. We have to win, we have to win, we have to win, but it's just an illusion. Kenapa? Kita menang dari satu hal yang dalam konteks lebih besar. Nggak ada yang mencoba untuk membuat kompetisi. Kompetisi itu datangnya dari hati kita, dari pikiran kita. Pikiran kita kalau menang kalah pun itu kan dia nggak ngambil menjadi energi di mana kita sakit. It hurts. Kalah itu sakit kan, it hurts. Nah, kalau kita tidak melihat kompetisi ini sebagai hal yang harus kita penuhi secara emosi, ya, secara emosi, maka it won't hurt. Menang kalah cepat-cepatan barangkali kan, katakanlah kalau dalam jam 8 waktunya sarapan, kita cepat-cepatan supaya jam 8 tank itu bisa sudah menyediakan. Ini saya contohnya ngarang aja karena saya yang nggak ada di otak saya kompetisi apa gitu ya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah the whole story adalah bagaimana supaya kita punya energi tersebut. It doesn't matter apakah kita sarapan lebih awal atau enggak. Itu kayak kita naik kereta, saya mau duduk di gerbong paling depan supaya saya lebih dulu nyampe gitu kan. It seems silly, but it happens all the time gitu ya. Ini seperti itu. Jadi kita jadi peacekeeper karena kita bisa melihat the whole ID, bahwa keretanya itu kereta yang sama. Jadi kalaupun saya sampai duluan karena saya duduk di depan, itu hanya ilusinya kita gitu. Kita sedang marah, emosi kita yang sedang main, bukan logika kita. Ya, anything. Jadi itu tadi hanya contoh. Nah, yang berikutnya adalah the masculine. Iya, energi tadi fire, ada the masculine juga. Jadi ini memang saatnya kita mau terbakar, dan barangkali juga karena bulan ada di Aries, jadi hari Senin Selasa barangkali memang kita gampang sekali terprovokasi dan kepengen ngamuk gitu ya. Jadi so be careful, sudah diberi warning pada hari ini ya.
It is time to step forward and lead. Be the leader of your own life. You have more power than you think. It is time to formally learn more, enroll in course of learn a new skill. Offer your protection to someone weaker than yourself. The step to improve your health and vitality. Jadi energi yang burning tadi kita arahkan karena kita adalah supir, kita bukan penumpang ya. For your information, kita tuh punya kemampuan untuk mengarahkan energi kita. Energi kita besar datang thanks to Mars yang ada di Aries pada hari Senin dan Selasa. Tapi pakai itu bukan untuk menyerang, itu kan kita yang nentuin. Pakai itu buat apa? Buat untuk kita lebih mampu menjadi leader for ourselves sama buat orang lain ke arah mana? Untuk melindungi, protection to someone weaker than yourself. Seperti itu, termasuk kalau yang weaker itu adalah diri kita berani. Kemudian nih 3 kartu yang sudah saya ambil. Previous eventnya adalah conscious consumer. You have the power to help and heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmental. Oke, karena ini memang sorry. Ini adalah decknya untuk apa? Nama decknya abundance. Jadi sepertinya memang lebih pada keseharian. Jadi conscious of consumer, kalau saya baca itu terlalu detail, intinya adalah kita paham bahwa kita itu menggunakan energi, konsum energi bisa termasuk makanan, kebahagiaan, waktu, itu kan kita konsumsi semua, kita pakai. Kita menggunakan semua sumber daya yang ada di lingkungan kita dan itu semua habis pakai, nggak bisa dikembaliin. Dan oleh sebab itu semua masa periode yang sudah kita lewati itu adalah sangat berharga dan kita nggak tahu ke depan itu seperti apa, dan yang bisa kita lakukan adalah memastikan harta kita yang paling penting tadi yang kita konsumsi setiap hari, termasuk waktu, kesehatan, kenikmatan yang kita itu akan sustain. Tadi sudah dibahas juga ya, bagaimana dia bisa sustain adalah kita berterima kasih. Pray. Kita berterima kasih, semua ada di kita. Betapa mudahnya rasa bahagia kita hilang, tiba-tiba kita sakit kepala. Itu semua yang tadinya indah dan segala macam bisa hilang gitu ya. Jadi artinya yang ingin disampaikan adalah ketika kita merasa menikmati semua yang ada, langsung bilang terima kasih gitu ya. The power of prayer itu really is powerful. Syukur, rasa terima kasih itu adalah hal yang sangat-sangat powerful ya. Keep in mind, kayaknya itu adalah proses internal diri kita dengan diri kita sendiri. Tetapi itu adalah satu-satunya cara membuat kita merasa bahagia dan worth it gitu. Apa yang kita lewati, semua apa yang kita peroleh, apa yang kita upayakan, semua akan worth it. Attracting, not chasing. Iya, jadi kita nggak ngotot. Ini kan kedepannya tuh jadi kita bisa lebih let go, nggak ngotot gitu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak peroleh itu kita nggak dengan membabi buta gitu, kita menyerang. Kenapa? Karena dengan kita berbuat semaksimal mungkin terbaik untuk diri kita, semua itu akan datang dengan sendirinya. We don't have to try that hard. It will come by itself. So why kita harus nyakitin? Kenapa nyakitin tuh terutama ya, lebih menyakiti diri kita sendiri. Karena itu kan gak ada orang yang bisa bantu kalau kita sedang menyakiti diri kita sendiri. How do we do that? Bagaimana kita menyakiti diri kita sendiri? Dengan membanding-bandingkan antara apa yang kita peroleh dengan harapan kita. Semakin besar perbedaan antara harapan sama apa yang kita peroleh, kita semakin sakit. It hurts so bad. Ya, itu yang bisa disampaikan. Jadi let go with the flow. Sepertinya itu pesan yang ingin disampaikan. Ada satu lagi.
daydream, ini previousnya, fresh air, dan kedepannya steady progress. Jadi kalau menurut saya, pesan yang ingin disampaikan di sini adalah kemarin tuh kita hanya bisa berharap. Sekarang kita kayak nemu cara pandang baru, fresh air. Jadi dulu tuh, seandainya begini, kayaknya aku pengennya begitu gitu ya. Itu udah masa lalu. Sekarang kondisinya beda. Mungkin harapan kita yang 2 minggu lalu udah bukan jadi harapan kita sekarang. It doesn't matter. Kita udah melihat semua dengan kacamata baru, dengan perspektif baru. Dan ini digambarkan adalah situasi yang sangat menyenangkan, ya, tersenyum dengan anak. Jadi ini adalah energi yang sangat positif. It's okay. Kalau sekarang belum ada kejelasan ini dan itu, it doesn't matter. Karena apa? Karena kedepannya kita akan tetap berprogres apapun itu. Kita hanya belum tahu aja mau ke arah kemana. Oke. Ini new reading 4 kartu. Oke. Ini situasinya rusting, stress, undisciplined, vehicle, trouble. Iya, jadi ini kayak kemerungsung ya, karena kayak apa yang kita pinginin itu kayak nggak ada yang kita dapat gitu loh. Jadi rasanya kan frustrasi, karena kita buru-buru kan, makin buru-buru makin, kalau orang Jawa bilangnya kami sol-solen gitu, malah nggak jelas gitu, semuanya serba salah gitu, yang tadinya gampang jadi sukar gitu. Nah, kalau ini challenge-nya emotional immaturity, naive, disconnected with intuition, disappointing relationship. Iya, jadi semua frustrasi itu karena kita memang masih berpikir seperti anak-anak, kekanak-kanakan. Kenapa? Apa sih yang dibuat kekanak-kanakan gitu ya, childish gitu? Karena kita nggak ngerti kan, intinya kenapa kita ngatain orang, ih kamu tuh kayak anak kecil aja. Apa energi yang ketika kita bilang gitu ke orang lain, dia tuh harusnya lebih ngerti gitu loh, udah tahu begini masih aja dia ngotot untuk ingin sesuatu yang udah jelas itu bukan hal yang baik untuk dirinya. Tapi kan dia nggak tahu kan, namanya juga anak-anak kan ya, dia pengen permen, ngotot pengen permen, dia beker-beker, sorry itu bahasa Jawa, dia nangis keras pengen permen, padahal kita sebagai orang tua udah tahu dia makan permen udah kebanyakan, giginya nanti gimana dan segala macam lah. Pokoknya orang tua banyak lah pintar kalau bikin alasan. Tapi the point is, apapun alasannya, terlalu banyak permen emang gak bagus gitu, tapi dia ngotot gitu kan. Nah sekarang kita sebut permen tersebut adalah keinginan kita, something nice yang membuat kita craving gitu loh, craving manis, yang sebenarnya you already got that. Kalau terlalu banyak itu nggak bagus buat kamu, tenang aja gitu. Situasinya seperti itu. So apa advice-nya? Birth, energy, inspiration, sexuality. Ini apa? Ace of Wands. Ya. Jadi Ace of Wands sebagai advice. What do you think? Saya lebih lihat sebagai saran untuk lakukan apa yang bisa kita lakukan yang sifatnya produktif. Ya, sexuality itu saya lihatnya lebih produktif ya, birth. Jadi kita munculkan hal yang baru, yang positif. Karena kan energi situasi sama challenge-nya itu kan ya kayak anak kecil itu, kalau kita lagi nangis keras apa yang dilakukan? Ya, kita mengubah cara pikir kita gitu ya. Cara yang baru, yang lebih produktif. Jadi jangan cari permennya aja, ada hal lain yang lebih tinggi, karena kita berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Yang dewasa itu tidak hanya mencari kenikmatan, tetapi sesuatu yang lebih meaningful, sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Itu advice-nya. Outcome-nya tentu saja kita tentu saja disuruh mengubah pikiran dari permen menjadi hal responsibility. Who wants that? No, kecuali kita benar-benar sudah menjadi sangat dewasa. So outcome-nya adalah
kita makin tidak fokus, kita makin tidak disiplin, unorganized, sama kita mungkin ngomel karena kita merasa rugi dan dirugikan dan dikalahkan, whatever, clutter, jadi banyak nyampahnya. Seperti itu kondisinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang di situ. Yep. Untuk menutup bacaan pekan kali ini, kita kontak spirit guides, and your guides are telling you it is only your insistence on dwelling on the past that keeps you there. Why not live in the present moment? Iya, jadi semua rasa sakit, frustrasi kita karena kita masih pingin semua yang ada di masa lalu dan kita nggak mau move on. Kenapa? Itu semua hanya membuatmu semakin tersiksa, semakin sakit. Kenapa kita tidak hanya fokus apa yang ada di hadapan kita dan menikmati apa yang sedang kita ambil pada hari ini? Ayo, maksudnya sehat-sehat saja? Ya, kamu bisa makan entah sahur atau sarapan atau nanti mau makan siang ada di situ, makan malam juga udah ada gitu. What more do you want? Ya udah itu aja dulu, dinikmati apa yang ada di depan dan jangan lupa mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya. Oke, Wenita Indesta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.